bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Tidak kelihatan sama sekali ya? Kelihatan bawah. Oke. Jadi nanti ada di situ bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu dibagi dua, langsung dan tidak langsung. Oke. Kemudian setiap pesanan harus dibuat kartu pesanan. Nanti jadinya kalau ada pesanan, setiap pesanan dimasukkan kartu. Butuh bahan apa aja, ditaruh di kartu, ditulis semuanya. Bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, itu dimasukkan di dalam kartu pesanan namanya nanti. Lalu ini gambarnya gambar 3.1 urutan kejadian job order posting. Jadi di sini kita menerima pesanan, terus ada penjadwalan kerja. Jadi kalau udah menerima pesanan, dijadwal kerjanya. Kemudian kalau sudah nanti mau ngapain aja kan, jadwal kerja itu ngapain aja. Terus pemesanan material yang dibutuhkan untuk pesanan ini apa. Kemudian memulai produksi, bahan sudah ada, kita memproduksi. Kemudian dikasih ke pemesanan itu tadi, dikembalikan ke pemesanan. Oh iya ya? Iya, punya kita punya sampai menyambungkan. Karena kopian mungkin. Oh, Oke, jadi ini prosesnya, kita terima pesanan dulu, kita dijadwalkan dulu kapan mau diproduksi. Setelah itu beli bahan-bahannya, habis beli bahan baru diproduksi, habis diproduksi kasihin ke pengiriman. Kasihinnya ke pasar. Nah, terus tadi kan syaratnya harus semua pesanan dan semua produk yang dibuat sesuai pesanan harus dimasukkan kartu biaya pesanan. Bentuknya kartu biaya pesanan ada di tabel 31 dan tabel 32. Ini ada bentuknya skontro dan stafel. Kalau yang 3.1 ini skontro, kalau yang ini stafel. Yang ini stafel. Jadi apa sih kartu biaya pesanan? Ini adalah dokumen yang digunakan untuk mengakumulasi setiap biaya yang dibebankan kepada pesanan tertentu dalam metode akumulasi biaya pesanan. Oke, jadi ini tuh tempatnya nulis biaya-biaya yang digunakan dalam membuat produk sesuai pesanan. Produk A membutuhkan bahan apa aja, biayanya berapa, ditaruh di sini. Ini model yang pertama, skontro. Yang kedua ini stafel. Apakah kalau kita mau mencatat biaya-biaya itu harus dengan kedua tabel ini? Tidak. Teman-teman atau perusahaan bisa menggunakan tabel sendiri. Pokoknya bisa dimengerti dan bisa dipergunakan oleh seluruh perusahaan. Yang gampang dimengerti aja. Jadi nggak harus persis seperti ini. Yes, terserah, asal bisa dimengerti semua orang. Gitu, jadi terserah. Tuh. Kemudian ada klasifikasi biaya dalam job order posting. Seperti yang kita pelajari tadi, ada dua jenis, langsung dan tidak langsung. Apa yang langsung tidak langsung tadi? Ada tenaga kerja, bahan baku, dan overhead aktual. Ini ada bahan baku, overhead aktual, tenaga kerja. Ketiga ini akan dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung itu nanti akan dijadikan menjadi satu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut saat menghitung. Nanti kita ada hitung-hitungan, lumayan banyak hitungnya. Jadi semangat. Ya. Waduh. Maunya aja gitu. Oke. Kalau kita melakukan job order costing, masalah-masalah yang terjadi itu adalah seperti ini. Masalah dalam pencatatan bahan baku. Bahan baku itu ada beli, ada dipakai. Kalau tenaga kerja dicatat pada saat terjadinya, didistribusikannya, dan saat pembayarannya. Jadi pencatatannya itu tidak hanya sekali. Kalau kita beli bahan baku ya sudah dipakai, beli saja.
bahan baku pada kas misalnya. Tapi kalau kita mencatat biaya job order costing, kita catatnya tidak hanya saat membeli bahan baku, tapi saat bahan baku juga digunakan. Saat bahan baku digunakan itu juga dicatat. Oh, barang dalam proses itu ya, Mbak? Iya, barang dalam proses. Jadi kan kita pulaan barang, bahan-bahan wakeh gitu, nggak semuanya dipakai. Jadi cuma sebagiannya dipakai misalnya. Yang sebagian ini berapa biayanya? Itu kita catat di barang dalam proses, bahan dalam proses kayak gitu. Jadi nggak semuanya yang kita beli kita gunakan, atau mungkin lebih banyak yang kita gunakan daripada yang kita beli karena kita punya persediaan sebelumnya. Jadi nanti ada hal-hal yang akan bermunculan seperti itu, ada di ilustrasi, kita akan bahas bersama. Kemudian ada akuntansi biaya overhead pabrik, dicatat saat pembebanan aktual, menghitung dan menutup di akhir periode. Yang keempat, akuntansi penyelesaian pesanan. Kopi ini ada dua ini yang pahit. Dan yang kelima adalah akuntansi untuk penjualan. Kayak dikasih jum. Belum muncul angkanya mungkin ini. Tadi sumpah, beberapa kali penggunaan jus. Iya masukin Oke. Jadi sekarang teman-teman mulai dilihat ilustrasi 1. Apa? Oke. Dilihat teman-teman di ilustrasi 1. Di sini ada berbagai macam transaksi. Kita akan membahas ini karena prosesnya agak panjang, jadi kita bahas bareng-bareng. Bukunya mau nggak sama nanti ya? Kan istimewa. Udah dijelasin langsung. Udah dijelasin. Teman-teman ini jenaka. Oke, silakan dibuka ilustrasi 1 transaksi ya. Iya. Untuk yang pertama, dibeli material secara kredit. Jurnalnya apa? Halaman 312. Transaksi 1. Barang dalam Membeli. pembelian dalam kredit utang enggak pakai kredit pembelian dalam kredit pembelian kreditnya itu utang dagang Mbak ya. Utang dagang. Yang lain? Pembelian utang dagang pembelian kredit enggak bahan baku pada utang dagang iya Mbak ya. Oke. Sudah ada di sini sebenarnya, tapi nggak kelihatan ya. Utang dagang kredit enggak oke ya sini. Kalau kita beli bahan baku, apanya yang nambah, apanya yang berkurang? Semua barang yang nambah kredit utang berkurang. Pembeliannya? Pembeliannya kan utang ini. Ya, utang. Berarti kan utangnya berkurang. Ya. Bahan bakunya Persediaan bahan baku Oke. Persediaan bahan baku nambah, pada utang dagang kredit nambah, bertambah. Iya. Bertambah. Jadi di situ sebenarnya sudah ada di persediaan barang dagangan pada utang dagang di sini ya. Jurnalnya teman-teman dia di baliknya 314. Ini ada jurnalnya sudah semuanya sudah lengkap. Ini hanya saya tulis ulang. Jadi sepertinya teman-teman belum baca-baca Pak modul 3. Jadi ya kita bahas bersama-sama. It's okay. Oke ya, jadi kalau kita membeli, aduh nggak kelihatan. Kalau kita membeli bahan bakunya nambah di debit, utangnya nambah di kredit. Sebesar di sini 25 juta. Kemudian dipakai material sebanyak 37 juta yang terdiri dari 31 bahan langsung, 6 juta tidak langsung. Dari 31 jobnya 557 2 juta sekian, job 75 24 juta, job 76
4 420